Dilanjutkan acara ketiga, pembinaan dan pendampingan IKM oleh beliau Bapak Dr. Zulkifli SAG MSI. Kepada beliau diaturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 7 Ngawi, Bapak Muhammad Hudori SPD. Yang kami hormati Bapak KTU, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tenaga pendidik dan kependidikan di MTSN 7 Ngawi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini bisa hadir, bisa sharing terkait bagaimana progres pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di MTSN 7 Ngawi. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabi termulia, imamnya orang-orang yang bertakwa dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ini dunia itu tidak terlalu menghargai seberapa besar pengetahuan kita, seberapa banyak pengetahuan kita. Sekarang sudah bergeser. Kalau di kurikulum 2013 itu orientasinya pada penguatan akademik, seberapa banyak pengetahuan yang kita tanamkan kepada siswa. Maka di kurikulum merdeka itu sekarang lebih kepada implementasi pengetahuan akademik itunya dalam bentuk penguatan karakter. Jadi kalau dulu masih kita temukan banyak di media-media sosial ataukah di media-media elektronik ada kuis-kuis yang kemudian begitu memberikan penghargaan yang tinggi kepada pengetahuan seseorang. Semakin luas, semakin besar pengetahuan seseorang itu, semakin diberikan penghargaan dalam bentuk materi ya. Contoh saja ada kuis Who Wants to be a Millionaire? Siapa yang ingin menjadi milioner? Itu pertanyaannya itu seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki. Semakin banyak pengetahuan bisa dihargai sampai dengan ratusan juta rupiah. Tapi sekarang sudah bergeser paradigmanya. Dunia sudah tidak terlalu menghargai seberapa banyak pengetahuan kita, tapi seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki itu kita implementasikan, kita aplikasikan. Biarpun banyak pengetahuan yang dimiliki tapi tidak teraplikasikan, tidak terimplementasikan, itu sudah tidak terlalu diberikan apresiasi, penghargaan. Oleh karena itu konsep paradigma kurikulum kita dengan kurikulum paradigma baru, kurikulum merdeka itu seperti itu. Bagaimana tataran pengetahuan yang sifatnya akademik itu kita implementasikan, maka ditambah satu struktur kurikulum. Kalau di kurikulum 2013 sepenuhnya berbasis akademik, berbasis mata pelajaran, maka di kurikulum merdeka ditambah satu struktur kurikulum lagi, yaitu berbasis proyek. Bagaimana ilmu dalam bentuk akademik yang didapatkan dari mata pelajaran tersebut diimplementasikan dalam bentuk proyek. Siswa melaksanakan proyek itu, siswa yang merencanakan, siswa yang melaksanakan, siswa yang melakukan evaluasi, Bapak Ibu sebagai fasilitator. Dari situ, ya, dari pelaksanaan proyek itu kita akan melihat bagaimana eksplorasi daripada siswa dalam bentuk, apakah itu dalam bentuk outputnya berupa produk, apakah outputnya berupa karya, ataukah outputnya berupa aksi. Jadi proyek itu akan dilaksanakan oleh siswa. Kalau sifatnya produk, maka ada pameran B5 PPR. Kalau yang dalam bentuk karya, ada gelar karya B5 PPR. Kalau dalam bentuk aksi, siswa langsung ke masyarakat, siswa langsung ke komunitas, siswa langsung ke tempat-tempat masyarakat beraktivitas seperti di pasar misalnya, bagaimana melihat manajemen pasar. Siswa ke tempat-tempat ibadah, bagaimana melihat moderasi beragama dilaksanakan.
Ya tinggal dilaksanakan mana yang kemudian berdasarkan analisis karakteristik yang ada di MTSN 7 Ngawi ini, bagaimana pelaksanaan proyek yang sesuai. Apakah yang menghasilkan produk, ataukah yang berupa karya, ataukah dalam bentuk aksi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah komunitas. Jadi apa yang didapatkan oleh siswa di ruang-ruang pembelajaran itu diimplementasikan, diaplikasikan. Karena orientasi ataupun paradigma daripada kurikulum merdeka ini adalah pada penguatan karakter. Kalau kurikulum 2013 itu orientasinya pada penguatan akademik, maka di kurikulum merdeka ini orientasinya lebih kepada penguatan karakter. Maka ketika kita melaksanakan proses pembelajaran yang disertai dengan asesmen, maka asesmen kita juga sudah mulai bergeser paradigmanya. Kalau asesmen di kurikulum 2013 itu assessment of learning, penilaian pada hasil pembelajaran. Kalau di kurikulum merdeka, assessment for learning, penilaian pada proses pembelajaran. Kalau assessment of learning, penilaiannya pada hasil pembelajaran, yang biasanya kita ukur dengan standar KKM, kriteria ketuntasan minimal. Berapa nilai KKM-nya? Biasanya standarnya KKM itu 75 atau berdasarkan tingkat kesulitan mata pelajaran. Ketika tidak memenuhi KKM, tidak memenuhi capaian kompetensi, ya bisa saja kemudian ada kebijakan dari satuan pendidikan, siswa itu kemudian tidak bisa melanjutkan ke kelas berikutnya karena kompetensinya di kelas sebelumnya tidak terpenuhi. Tetapi di kurikulum merdeka sudah tidak menggunakan paradigma tersebut. Asesmennya sudah bergeser jadi assessment for learning, penilaian pada proses pembelajarannya. Yang mau dilihat itu prosesnya, bukan hanya pada hasilnya. Kalau dilihat dari hasil pembelajaran, anak itu punya kemampuan yang beragam. Ada anak yang memiliki intelektualitas ataupun IQ-nya yang lebih tinggi, di atas rata-rata pada teman-temannya. Ada anak-anak yang kemampuannya standar saja, rata-rata. Ada anak-anak yang kemampuannya di bawah. Nah ini harus dilakukan pendekatan yang sama, pendekatan pembelajaran yang adil. Kita tidak bisa terlalu hanya fokus kepada anak yang cerdas, tidak hanya fokus kepada anak yang standar, tapi kita juga harus fokus kepada semua siswa, termasuk siswa yang memiliki kemampuan atau kelambatan dalam belajar. Ada yang siswa yang slow learner, pembelajarannya lambat. Ada siswa yang disabilitas. Ya kita harus menjadi madrasah yang inklusif. Tidak boleh madrasah itu eksklusif. Pak Dirjen sudah arahannya semua madrasah harus menjadi madrasah yang inklusif, menyamakan antara siswa yang normal dan siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, ketika kita mendampingi siswa yang berkebutuhan khusus, bagaimana pemberlakuannya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana pendekatannya, ya harus sama dengan siswa yang normal. Maka kurikulum merdeka ini berpusat kepada peserta didik, berdasarkan bakatnya, berdasarkan minatnya, berdasarkan potensi belajar daripada siswa tersebut. Maka dia harus dilakukan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dia menangkap pembelajaran tersebut. Ketika di kelas 7 ada materi-materi yang tidak tercapai kompetensinya, maka itu menjadi tanggung jawab guru kelas berikutnya di kelas 8. Tidak berhenti di situ. Makanya di kurikulum merdeka itu kita sebut dengan automatic promotion, otomatis naik kelas. Tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas. Karena dia pembelajarannya berkesinambungan, berkelanjutan. Materi-materi yang tidak tuntas di kelas 7 menjadi tanggung jawab guru kelas 8. Tidak tuntas di kelas 8, tanggung jawabnya ke kelas 9. Tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas. Kalau di kurikulum 2013 pun sebenarnya seperti itu. Ketika tidak terpenuhi kompetensinya di kelas 7, ya dikasih kebijakan juga naik kelas 8. Tetapi di kurikulum 2013 itu materi itu tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan. Di kurikulum merdeka itu berkesinambungan. Jadi harus ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, harus ada kolaborasi antara guru kelas, antara guru tingkatan untuk memberikan informasi pemetaan terhadap siswa, bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh siswa.
Makanya di saat assessment ini kita harus benar-benar melihat potensi daripada siswa itu. Assessment kita buat bukan untuk sekedar menentukan nilai daripada siswa tersebut, tetapi kita bisa mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Termasuk assessment yang kita sampaikan kemarin, yaitu assessment madrasah 2023. Kita berikan prosedur operasional standarnya. Bagaimana madrasah itu ketika melakukan assessment menyediakan minimal 3 jenis soal. Dari 7 jenis soal yang kita siapkan, madrasah minimal menggunakan 3 jenis soal. Jadi ada soal pilihan ganda, ada soal pilihan ganda kompleks, ada benar salah, ada menjodohkan, ada uraian singkat, ada jawaban uraian. Silakan memilih minimal 3 supaya kita bisa melakukan pemetaan terhadap kemampuan daripada siswa. Jangan hanya menggunakan 1 jenis soal, karena kalau 1 jenis soal, ada jenis soal yang tidak pas untuk semua mata pelajaran. Untuk 1 jenis soal perlu pendekatan beberapa jenis soal. Ya, termasuk kami ketika monitoring kemarin, ternyata masih banyak madrasah, masih ada madrasah yang ketika asesmen madrasah kemarin 2023 yang kemarin Pak, itu masih menggunakan 1 jenis soal, dan yang banyak memilih itu soal pilihan ganda. Katanya supaya gampang menilai. Kalau pilihan ganda gampang, mengeceknya gampang. Jadi orientasinya masih assessment of learning, penilaian pada hasil pembelajaran. Padahal tidak semua soal itu cocok untuk pilihan ganda. Ada soal-soal itu cocoknya untuk uraian singkat. Ada soal-soal itu cocoknya untuk benar salah, menjodohkan. Jadi harus disesuaikan untuk melakukan pemetaan terhadap siswa. Soal yang kita buat pun itu harus kita gunakan dalam rangka pemetaan tersebut. Misalnya soal matematika, ketika kunci jawabannya adalah A, ketika siswa menjawab B, sesungguhnya siswa itu tidak salah menjawab B, tetapi kita bisa tahu bahwa ternyata si fulan ini kenapa dia menjawab B, karena dia kurangnya di bidang perkalian, sehingga dia menjawabnya B. Kenapa menjawab C? Kita bisa identifikasi, kita petakan bahwa ternyata si C ini dia menjawab C karena ternyata dia kurang di bidang pembagian. Kita bisa petakan setiap siswa sesuai dengan jawabannya tersebut ketika kita assessment, sehingga ada pemetaan, ada pendekatan untuk kita informasikan kepada guru berikutnya bahwa silahkan memperkuat di bidang perkalian, silahkan memperkuat di bidang pembagian melalui assessment yang kita lakukan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi assessment itu dilakukan untuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa, sehingga kemudian kita bisa kolaborasikan dengan guru berikutnya. Nah, ini yang sedang kita siapkan juga untuk panduannya. Kita sedang membuat pedoman pembelajaran kolaboratif. Jadi harus ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, antara guru kelas, kolaborasi antar madrasah. Itu juga penting, kolaborasi antar madrasah untuk mengantisipasi, untuk menjadi solusi terkait dengan kekurangan guru misalnya. Ya, masih ada madrasah kita yang kekurangan guru mata pelajaran. Kita siapkan panduan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif nanti bisa memberikan solusi. Misalnya di sini guru matematikanya kurang, hanya ada 1 misalnya. Bisa dengan pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa belajar dalam satu waktu dengan narasumber ataupun guru dari 3 guru yang berbeda, dari 3 guru madrasah yang berbeda. Jadi saat belajar guru MTSN 7 ini mengajar matematika, di tempat yang lain guru di MTSN 1 Kota Malang atau dari tempat yang lain di MTSN 1 Kota Makassar bersama-sama mengajar, memberikan materi yang sama. Jadi siswa itu mendapatkan referensi yang beragam dari guru matematika dalam satu waktu dengan pembelajaran kolaboratif tersebut. Jadi ini bisa menjadi solusi juga. Dan banyak saya tadi jadwalnya banyak yang kelebihan jam, nanti bisa dengan kolaborasi tersebut. Jadi tidak terlalu memporsir waktu yang sedemikian banyak dengan pembelajaran kolaboratif tersebut. Ini adalah sebagai sebuah upaya bagian dari kita terintegrasi dengan kurikulum paradigma baru, kurikulum merdeka ini. Pendekatan
pendekatannya berpusat kepada peserta didik berdasarkan potensinya, bakat dan minatnya. Ya. Maka itu harus terus dikolaborasikan, disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Apa yang tidak terpenuhi karena di fase D, sana ini kan cuma ada satu fase saja, fase D. Ya kelas 7, kelas 8, 9 itu satu fase. Ya, itu bisa dikolaborasikan. Apa yang tidak terpenuhi di kelas 7 dikomunikasikan dengan guru kelas berikutnya. Kenapa kemudian di kurikulum Merdeka ini sudah tidak lagi merekomendasikan ada siswa yang terhenti pembelajarannya karena tidak terpenuhi kompetensinya? Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengulang pembelajarannya setahun kemudian, misalnya dia kelas 7 tinggal kelas di kelas 7, dia ulang pembelajarannya setahun kemudian, ternyata nilainya tidak lebih baik ketika dia tinggal kelas sebelumnya. Nilainya sama saja, tidak lebih baik padahal dia sudah mengulang pembelajarannya setahun. Apakah kemudian dia tinggal kelas lagi 2 tahun? Biasanya tidak. Biasanya kalau sudah 2 tahun ya dikasih naik kelas juga. Kenapa tidak diambil dari sejak awal? Hasil penelitian PISA kita 2018, kita ikutkan siswa yang ikut PISA, ada yang pernah tinggal kelas, ada yang siswa yang naik kelas terus menerus. Hasil nilai PISA-nya ternyata yang tinggal kelas ini sekalipun mengulang pembelajaran tetap nilainya lebih rendah. Oleh karena itu kita tidak lagi merekomendasikan di kurikulum Merdeka ini siswa tinggal kelas, tetapi dia automatic promotion, otomatis naik kelas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat daripada siswa ketika menjalani proses pembelajaran. Semuanya kita sudah siapkan, mulai dari panduan implementasinya, panduan kurikulum operasional madrasahnya, bagaimana kita melakukan analisis karakteristik setiap siswa, kebutuhan siswa tersebut. Dari situ kita bangun visi daripada MTSN 7 Ngawi. Mungkin visinya sudah lama, mari kita lihat kembali visi dari MTSN 7 Ngawi. Apakah perlu kita revisi daripada visi tersebut? Mungkin visinya sudah banyak yang lupa. Kalau saya tanya ibu, apa visi MTSN 7 Ngawi? Bisa disebutkan nggak? Misalnya saya misalnya ibu sebutkan visi dari MTSN 7 Ngawi. Tunggu dulu, saya cari dulu dokumennya. Dibaca dulu baru bisa tahu visi daripada MTSN 7 Ngawi. Maka perlu kita melihat kembali visi madrasah, kita revisi kembali. Kalau dulu visinya mewujudkan MTSN 7 Ngawi menjadi madrasah yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sekarang revisi mewujudkan peserta didik. Jadi karena kurikulum Merdeka ini berpusat kepada peserta didik, berpusat pada sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuan belajar daripada siswa. Maka kita harus melakukan pendekatan itu dengan melakukan asesmen yang tepat terhadap peserta didik. Mulai dari asesmen diagnostik, asesmen awal, kita lihat potensi daripada siswa, kebutuhannya apa, bakatnya apa, minatnya apa, dan kita lakukan sebagai sebuah pendekatan kepada mereka. Ada siswa yang bakatnya di bidang akademik, ada siswa yang bakatnya di bidang olahraga, ada siswa yang bakatnya di bidang seni. Maka itu harus diperkuat sesuai dengan potensi, sesuai dengan bakat yang ada. Karena kita juga sudah diberikan ruang untuk melakukan pendekatan berdasarkan potensi tersebut. Ruang-ruang inovasi, ruang-ruang kreasi itu sudah diberikan melalui kebijakan direktur. Bagaimana dengan slogan madrasah mandiri berprestasi? Bapak Ibu diberikan kemandirian. Apalagi dengan hadirnya kurikulum paradigma baru yang kita sebut dengan kurikulum Merdeka. Seperti nomenklaturnya kurikulum ini, kurikulum Merdeka memberikan kemerdekaan, independensi yang kuat kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya ruang kemerdekaan berinovasi, kemerdekaan berkreasi sesuai dengan kebutuhan daripada sanalia ini. Silahkan di branding madrasahnya. Apa misalnya keunggulan? Kalau di MTSN 7 Ngawi ini sudah melakukan pembelajaran digital, kita branding madrasah kita MTSN 7 Ngawi madrasah digital. Ada keunggulan, ada kekhasan.
menjadi kita pasang di depan pintu gerbang MTSN Tujunawi Madrasah Riset, karena siswanya sudah dilatih bagaimana melakukan pembelajaran riset. Ada keunggulan yang menjadi daya pengungkit daripada masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin banyak berijtihad dengan melakukan misalnya apa yang tadi urunan 1.500.000 ya gitu, untuk kemudian bagaimana menarik ataupun siswa supaya mampu. Sekarang tanpa melakukan itu pun dengan branding, semua akan menjadikan MTSN Tujunawi sebagai destinasi utama karena dia punya keunggulan. Tanpa diberikan informasi, mereka lihat madrasah ini punya keunggulan di bidang digital, madrasah ini punya keunggulan di bidang riset, madrasah ini punya keunggulan di bidang akademik. Nah, karena itu kita branding madrasah kita. Ini yang kemudian menjadi tantangan kita, karena sesungguhnya ruang-ruang itu sudah diberikan. Kita harus berani melakukan inovasi terhadap pendekatan ini, karena Bapak sekalian, kita harus berani out of the box, keluar dari kotak, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas. Jadi kita ayam mainstream yang biasa. Coba kita melakukan inovasi, coba kita melakukan terobosan sesuai dengan kebutuhan yang ada di madrasah, ya. Sekalipun itu upaya yang tadi dilakukan oleh madrasah ini, saya kira sudah luar biasa. Dengan upaya yang dilakukan tersebut berhasil. Sekarang jumlah siswa di MTSN Tujunawi ini 400 lebih, ya. Itu luar biasa. Dengan upaya apa yang dilakukan itu, dengan berbagai strategi yang dilakukan itu sudah bisa mengantarkan madrasah ini memiliki siswa yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan menitipkan anaknya di madrasah sanawiyah ini. Berarti itu adalah sebuah langkah yang perlu kita apresiasi. Tetapi perlu kita lakukan sebagai upaya-upaya strategis yang lainnya, yang mungkin tanpa biaya, hanya dalam bentuk inovasi yang kita lakukan, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan sudah banyak madrasah-madrasah kita yang melakukan upaya-upaya tersebut, melakukan inovasi, dan itu sudah menjadi destinasi utama daripada masyarakat. Dan memang kurikulum di madrasah itu sudah memberikan 2 amanah kurikulum tadi, Pak. Siswa madrasah itu sudah dibekali 2 amanah kurikulum. Yang pertama, membekali peserta didik keahlian, keterampilan, kecakapan untuk menghadapi setiap tantangan zaman. Yang kedua, mewariskan kepada siswa itu nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Maka profil siswa madrasah itu komplit, tidak hanya cerdas dari segi hard skill, tetapi juga cerdas soft skill. Tidak hanya cerdas terampil dalam kecakapan, keahlian, tetapi juga cerdas yang namanya karakter. Karena itu sudah dibangun. Nah, itu sebuah keunggulan yang kita miliki. Ketika kita sudah memiliki keunggulan, siswa yang memiliki keterampilan yang komplit, keterampilan hard skill dan keterampilan soft skill, keterampilan akademik dan keterampilan karakter, maka itu diperkuat dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan di madrasah. Kita punya inovasi, misalnya ada madrasah akademik. Ya, kalau di tingkat aliyah itu ada MAN-IC. Itu inovasi kita, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. MAN-IC kita progresif. Ada 23 MAN-IC sekarang se-Indonesia. Ketika diumumkan satuan pendidikan terbaik se-Indonesia, di 1000 lembaga terbaik se-Indonesia itu, yang pertama Madrasah MAN-IC Serpong. Ya, itu berarti progresif. Apa yang kita lakukan dengan inovasi madrasah akademik itu begitu progresif. Kita punya inovasi lagi Madrasah Aliyah program keagamaan MAPK untuk mempersiapkan siswa yang ahli di bidang agama. Nanti dirintis dari Madrasah Sanawiyah. Kita siapkan siswa yang memang ingin bakatnya, minatnya di bidang keagamaan. Ada program tahfiz, ya. Ada program memperkuat keagamaan. Ataukah mempersiapkan siswa yang ahli di bidang keterampilan. Kita punya lagi inovasi yang namanya
madrasah aliyah reguler tapi plus keterampilan, MA plus keterampilan. Itu inovasi kita di Kementerian Agama. Dan ruang-ruang inovasi yang kita lakukan itu ternyata sangat progresif dan diterima oleh masyarakat, diterima oleh komunitas, diterima oleh dunia usaha dan dunia kerja. MA plus keterampilan kita, misalnya di struktur kurikulumnya hanya menambah 6 jam pelajaran per pekan untuk penguatan jenis keterampilan, apapun jenis keterampilannya. Mau keterampilan tata boga, masak-memasak, kalau ada anak-anak yang hobinya masak-memasak, atau keterampilan tata busana, ada siswa yang hobinya membuat pakaian, jahit-menjahit, fashion, kita salurkan kemampuan daripada siswa tersebut. Ada siswa yang tertarik di bidang multimedia. Nah, karena sekarang eranya era digital, banyak siswa yang tertarik di bidang multimedia, kita berikan penguatan di bidang multimedia. Atau tertarik di bidang perbengkelan, setelah selesai madrasah mau buka bengkel motor, bengkel mobil, nah, silahkan kita berikan penguatan hanya dengan menambah 6 jam pelajaran. Tetapi dunia kerja dan dunia industri begitu progresif, begitu percaya dengan alumni MA plus keterampilan. Kenapa? Karena kita sudah membekali siswa itu 2 kecerdasan tadi, 2 keterampilan tadi, yaitu hard skill, keterampilan teknis, dan soft skill, keterampilan dalam bentuk karakter. Dan sekarang dunia kerja itu lebih mengedepankan, membutuhkan yang namanya soft skill. Karakter itu penting. Kalau yang namanya hard skill, kemampuan teknis itu bisa sambil belajar. Mungkin di madrasah hanya tambah 6 jam pelajaran, tetapi ketika masuk di dunia kerja dia bisa sambil belajar. Misalnya bengkel motor atau bengkel mobil, dia masuk di perusahaan motor mobil itu sambil belajar bisa meningkatkan kompetensinya yang sifatnya skill. Tetapi yang namanya soft skill, karakter itu tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat, dan madrasah sudah membentuk itu. Sehingga kemudian alumni madrasah aliyah plus keterampilan itu begitu dipercaya oleh dunia kerja, karena dia gampang diarahkan, mendengarkan pimpinan, bekerja sama, disiplin dengan aturan. Itu yang dibutuhkan dunia kerja itu. Karakter itu yang dibutuhkan. Nanti yang sifatnya kemampuan teknis itu bisa sambil terus belajar, meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Nah, ini yang harus kita bangun Bapak Ibu sekalian. Spirit yang harus kita lakukan kepada siswa itu, karena ini sudah berpusat kepada peserta didik, maka pendekatan kita harus kita memposisikan diri bagaimana kita bisa memahami peserta didik yang kita dampingi. Ya, ketika kita memberikan arahan, kita mau didengarkan oleh siswa, ya kan? Maka ketika kita menjadi siswa atau menjadi pendengar, kita menjadi pendengar yang baik. Supaya ketika kita menjadi penyampai, pendengar kita juga akan mendengarkan kita. Ada saat kita menjadi pendengar, ada saatnya menjadi penyampai. Tidak selalu kita harus jadi penyampai. Bapak Ibu kan setiap hari menyampaikan juga ke siswa. Kalau kita di suatu saat menjadi pendengar, kita tidak terlalu memperhatikan apa sih yang disampaikan itu, siapa sih yang menyampaikan, apa sih kompetensinya. Sebentar ketika kita menyampaikan kepada siswa, siswanya juga ada yang sambil tidur-tiduran di belakang. Ya, karena ketika kita menjadi pendengar, tidak mampu memposisikan diri sebagai pendengar. Padahal kita ada saatnya menjadi pendengar yang baik, ada saatnya menjadi penyampai yang baik. Supaya itu berpulang kepada sebuah proses. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting. Bagaimana kita memahami siswa, bagaimana membuat siswa itu hadir di madrasah itu menyenangkan, betah di madrasah. Seperti tadi di madrasah IMTS 4 misalnya, atau bagaimana Pak ini supaya siswanya betah di madrasah. Ada madrasah siswa itu yang maunya ingin cepat pulang katanya. Misalnya kalau hari Rabu katanya, mungkin karena materi-materi pembelajaran itu ada yang kurang pas misalnya, membosankan, ya, sehingga kemudian siswa itu tidak nyaman. Karena mungkin ketika menyampaikan itu, Bapak itu tidak memahami audiensnya, tidak memposisikan diri sebagai penyampai yang baik. Karena di saat yang
menjadi pendengar juga tidak terus ganti sebagai pendengar yang baik. Jadi kita akhirnya merasakan juga siswa itu tidak betah untuk mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, maka terjadilah demikian. Maka kita harus membangun spirit ketika kita hadir dimanapun, proses pembelajaran ataupun proses sosialisasi, proses mintek itu selalu kita hadirkan energi positif. Positif harus kita hadirkan. Hindarkan energi-energi yang negatif. Kita melakukan pendekatan kepada siswa kita yang biasanya memberikan hukuman dan sanksi, kita ganti hukuman dan sanksi itu dengan disiplin positif. Dulu masih ada tata tertibnya, masih menggunakan narasi-narasi negatif. Jangan ini, tidak boleh itu. Nah, kita ganti dengan disiplin positif. Yang selalu kita hadirkan itu adalah semangat yang positif. Wah, ini ada siswa saya ini yang nakal, bagaimana nih? Ya karena dari awal Bapak Ibu sudah prasangkanya negatif kepada anak tersebut. Padahal semua anak itu potensinya sama. Tidak ada anak yang nakal sebenarnya. Karena kita yang membentuknya, memprasangkai kepada mereka. Maka kita harus menghadirkan prasangka yang positif, energi yang positif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi besar Muhammad SAW, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah melalui lisan Nabi besar Muhammad SAW. Ana indazani abdi. Aku ini kata Allah terserah persangkaan hambaku kepadaku. Kalau disangkanya baik itu pasti. Tapi kalau disangkanya jelek juga hasilnya. Jadi kita terhadap siswa itu juga harus selalu menghadirkan prasangka yang baik, prasangka yang positif. Belum apa-apa kita mau kasih HP karena mau menjadi madrasah kita digital, yang sudah dimunculkan, wah kalau saya kasih HP pasti yang dibuka ini hal-hal yang negatif. Belum memulai pembelajaran yang sudah dimunculkan adalah prasangka negatif, maka yang terjadi benar. Sebentar siswanya juga benar akan melakukan melihat hal yang negatif. Karena sudah dari awal sudah ditanamkan atau disangkakan yang demikian. Maka ketika kita mau berinovasi menjadi madrasah digital, yang harus ditanamkan itu adalah spirit atau semangat yang positif. Maka siswa juga akan melakukan hal-hal yang positif. Kita hilangkan hukuman dan sanksi, kita ganti dengan disiplin positif yang berkonsekuensi logis. Contohnya saja di MTZ 7 Ngawi misalnya, siswa harus hadir jam 7. Ada saja siswa yang terlambat 5 menit misalnya. Terkadang terlambat 5 menit terpaksa tidak boleh ikut pembelajaran. Ada madrasah yang memperlakukan itu saking disiplinnya. Ya. Kalau jam 7 terlambat tidak boleh ikut pembelajaran. Padahal anak tersebut itu mungkin saja dia terlambat sampai di madrasah karena orang tuanya terlambat mempersiapkan. Ataukah mungkin saja dia harus naik kendaraan, rumahnya agak jauh, dia harus naik kendaraan, naik motor atau naik sepeda, banyak campus ya di tengah jalan. Kemudian yang harus dihukum adalah siswanya. Padahal kita tidak tahu apa di latar belakangnya. Kita hukum siswa terlambat 5 menit tidak bisa ikut pembelajaran. Maka kita ganti disiplin yang namanya hukuman dan sanksi itu dengan disiplin positif dengan konsekuensi logis. Kalau dia terlambat 5 menit, kalau tidak pulang jam 3, berarti konsekuensi logisnya contohnya pulang jam 3 lewat 5 menit. Itu konsekuensi logis, disiplin positif dengan konsekuensi logis. Bukan kemudian siswa terlambat disuruh membersihkan toilet. Masih ada juga madrasah yang memperlakukan itu. Siswa terlambat disuruh membersihkan kelas. Padahal kita sudah punya program yang namanya UKSM, Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah, yang memberikan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak perlu dalam bentuk hukuman. Programnya sudah memang perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kemudian siswa diberikan hukuman dan sanksi? Atau misalnya mata pelajaran Quran hadis misalnya, tidak mengerjakan tugas, dikasih hukuman menghafal ayat, menghafal hadis. Dikasih hukuman sanksi. Memang hasilnya bagus, siswa menghafal Al-Quran, siswa menghafal hadis. Tapi apa konsekuensinya? Dia terlambat kemudian harus menghafal. Padahal kita sudah punya mata pelajaran Quran hadis untuk memberikan mereka penguatan untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Kalau mereka menghafal Al-Quran dan hadis karena terlambat, dia terbentuk di pikirannya bahwa saya banyak menghafal Quran hadis karena banyak melakukan pelanggaran. Semakin banyak melakukan pelanggaran, semakin banyak menghafal Al-Quran.
Jadi ini konsep yang kemudian harus paradigma yang seperti ini perlu kita sesuaikan agar terbangun rasa nyaman, rasa menyenangkan daripada siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Karena kita sudah melakukan pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Ya, kita bisa menyelami daripada peserta didik ini. Bagaimana bakatnya, bagaimana minatnya, bagaimana potensinya, sehingga kemudian kita bisa menghadirkan suasana pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, menghadirkan gairah, bergairah siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini semuanya memang adalah sebuah proses, dan karena kita memang terintegrasi dengan kurikulum paradigma baru ini, sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar baru. Semuanya ini hanya merupakan integrasi. Kalau di kurikulum Merdeka ini kita sudah siapkan CP untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran akidah akhlak, fikih, Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab. CP-nya kita sudah selesaikan. Kita Bapak Ibu sedang buka ke Dirjen nomor 3211 untuk CP PAI dan Bahasa Arab. Karena memang tugas kita Kementerian Agama untuk CP PAI dan Bahasa Arab. Kalau yang mata pelajaran umum kita ikut Kemendikbudristek. Nanti dari CP itu Bapak Ibu turunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Kemudian dirumuskan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran atau silabus. Kemudian Bapak Ibu rumuskan menjadi modul ajar atau RPP. Jadi semuanya hanya perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan. Ya, kalau dulu kalau di kurikulum 2013 strukturnya hanya satu, berbasis mata pelajaran, di kurikulum Merdeka ini tambah dengan proyek, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Semuanya sudah kita berikan panduannya. Dan Bapak Ibu karena setelah masuk tahun kedua sebagai pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, saya yakin sumber referensinya sudah banyak, bahan bacanya sudah banyak. Nanti Bapak Ibu sudah paripurna, sudah paham semua substansinya. Ya, kemudian yang kita lihat tadi adalah bagaimana ketika kita proses pelaksanaan atau implementasi ini. Oleh karena itu, di samping kita ingin sharing, Bapak Ibu kan ingin dengarkan untuk memberikan pertanyaan atau sharing sejauh mana pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di MTSN 7 Ngawi ini, karena sudah masuk tahun kedua, mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kedua ini terkait dengan pembelajaran yang ada di MTSN 7 Ngawi. Kita maksimalkan waktu ini karena sekarang sudah 14.43. Informasinya kalau di Ngawi ini 5 hari, masih 6 hari kerja ya? Masih 6 hari kerja. Jadi pulangnya sebenarnya lebih cepat ya, jam 2:30 ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini menyita waktunya, seharusnya sudah pulang ini. Ya udah 14.43. Tapi karena Bapak Ibu sekalian berkesempatan untuk sharing, terima kasih atas waktunya. Kami juga ini madrasah ke-7 ya. Kemarin 4 madrasah dan hari ini 3 madrasah. Karena ini merupakan komitmen kami akan menjawab bahwa kami diberikan amanah sebagai koordinator implementasi kurikulum Merdeka untuk semua jenjang, mulai dari RA sampai dengan MA. Jadi kami kebetulan hadir bersama madrasah, dan besok juga kami ada pendampingan terhadap pelaksanaan AKMI di Jogja. Ya, jadi kita sekarang sedang mendampingi guru-guru penulis soal AKMI se-Indonesia. Jadi sedang menyiapkan soal-soal assessment untuk pelaksanaan AKMI di tahun ini di bulan Oktober besok. Kita akan lakukan assessment kompetensi madrasah Indonesia. Dan sekarang sudah diselesaikan kurang lebih 12.000 soal yang telah dibuat oleh tim penulis soal AKMI. Yang kita rekrut, kita seleksi betul dari seluruh Indonesia untuk membuat soal-soal yang AKMI, soal-soal yang berkualitas, agar soal tersebut bisa meningkatkan literasi daripada siswa. Termasuk juga targetnya meningkatkan nilai PISA kita. Kalau nilai PISA kita kan Indonesia itu rendah, 10 negara terendah sedunia kalau tidak salah, nilai tingkat literasi kita itu rendah. Maka diharapkan dengan AKMI ini kita juga bisa berkontribusi terhadap nilai PISA kita, meningkatkan literasi yang ada di siswa. Konsep di kurikulum Merdeka itu arahnya pada
peningkatan literasi. Ya, bagaimana siswa bisa mengimplementasikan kalau literasinya kurang? Maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi. Maka soal-soal yang Bapak Ibu buat juga kemarin saat asesmen itu adalah soal-soal yang literasi, meningkatkan literasi. Karena siswa ketika masuk di alia, masuk di perguruan tinggi, tidak ada lagi soal-soal yang akademik, Pak. Tidak ada lagi TPA, soal tes potensi akademik. Sekarang sudah bergeser TPS, tes potensi skolastik. Maka soal-soal yang dibuat ketika asesmen juga kita geser kepada soal-soal yang berbasis skolastik, yaitu penalaran. Soal yang dibuat itu soal yang HOTS, higher order thinking skill. Soal yang HOTS itu bukan soal yang sulit. Soal HOTS itu adalah soal yang minimal memiliki 2 subjek. Jadi ada kerangka berpikir daripada siswa ketika menjawab soal tersebut. Maka bagaimana membuat stimulus yang memantik siswa untuk membaca stimulus yang ada sebelum memberikan jawaban. Bukan siswa langsung memilih jawaban karena jawabannya sudah tersedia, tanpa membaca stimulus pun akhirnya mereka bisa menjawab karena jawabannya sudah ada pilihan. Maka itu yang kita juga sedang perkuat melalui AKMI ini agar nanti tingkat literasi siswa itu semakin baik. Karena sekarang ini hasil diseminasi kemarin itu tingkat literasinya itu berada di tingkat dasar, masih sangat rendah tingkat literasi yang ada di madrasah. Maka sekarang kita lagi melakukan uji terhadap tingkat literasi madrasah mulai dari CK1 sampai CK9. Ini ada 12.000 soal ini, 12.000 telah dihasilkan oleh tim penulis AKMI. Kita sudah selesai uji keterbacaan dan uji validasi CK1 sampai CK9. Sampai kompetensi 1 sampai dengan CK5 di Ibtidaiyah, sampai kompetensi 3 sampai 7 di Sanawiyah, sampai kompetensi 5 sampai 9 di Madrasah Aliyah. Kita lihat, kita uji keterbacaan terhadap soal-soal asesmen tersebut. Karena mungkin saja ada soal di Aliyah sebenarnya cocoknya untuk soal Sanawiyah, atau soal di Sanawiyah cocoknya untuk soal Ibtidaiyah. Dan kita lihat juga bagaimana soal-soal tersebut menyesuaikan dengan levelnya. Mana yang kemudian yang familiar terhadap siswa. Misalnya apakah siswa beribadah di rumah ibadah, ataukah siswa sholat di masjid. Yang mana yang familiar, beribadah di rumah ibadah atau sholat di masjid? Atau kemudian kita lihat lagi kata-kata seperti generasi X, generasi Y. Apakah itu sudah familiar di Sanawiyah atau nanti di jenjang aliyah? Nanti sekarang itu sedang dilakukan uji keterbacaan. Kita scanning lagi soal-soal tersebut, tidak hanya per soal, per kalimat, sampai dengan per kata kita scan. Ya, jangan sampai mengandung unsur sara misalnya. Ketika asesmen juga Bapak Ibu membuat soal jangan sampai mengandung unsur sara pek. Ya. Sekarang juga dipenulis soal, ya bisa saja dipenulis soal itu karena masuk tahun politik, kebetulan di tingkat ada kandidatnya yang diidolakan ini tahun politik kandidatnya dimasukkan di soal, namanya dimasukkan di soal, itu bisa menjadi blunder juga. Gak boleh, karena ini tahun politik sangat sensitif tahun politik ini. Maka itu kita scan. Bahkan sampai berkata Pak, kata-kata yang biasanya tipe itu banyak itu. Ada yang paling sering itu kata kontrol. Kata kontrol dalam satu huruf saja itu mana bisa lain itu. Ya, satu huruf ada yang bilang gitu. Dan itu sering terjadi. Nah, oleh karena itu ini sekarang itu betul-betul dilakukan scanning terhadap soal-soal literasi yang ada yang dibuat ini. Dan itu juga kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa membuat asesmen yang berbasis literasi, diperkuat literasi daripada anak. Jadi penguatannya tidak hanya akademik, tapi bagaimana penguatan literasi tersebut. Soal-soal yang dihadirkan adalah soal-soal yang bernalar, soal yang memantik daya nalar daripada anak-anak tersebut. Saya kira itu poin-poinnya Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan teknisnya, nah kita ingin dengarkan dari Bapak Ibu sekalian kira-kira apa kendala ataupun dari sisi operasionalnya atau dari sisi regulasinya. Nah
nanti kita akan review kembali. Kalau dari sisi regulasi kita bisa review daripada KMA 347 misalnya terkait implementasi kurikulum merdeka, atau kaitannya dengan operasionalnya, bagaimana dokumentasinya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bukunya, apakah ada buku kurikulum merdeka atau tidak ada. Ya itu silakan Bapak Ibu, nah, kita bisa sharing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf